Belum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih buat sore hari ini. Bapa, hamba berdoa, biarlah telinga roh kami dipertajamkan, mata roh kami dibuka, dan kami tangkap isi hati Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari ini Tuhan penyertaan-Mu sangat sempurna atas hidup kami. Kami percaya Engkau berjalan dengan kami. Apa yang Engkau firmankan itu pasti terjadi atas kami. Maka kuatkanlah roh kami, apa yang kami dengar hari ini meneguhkan langkah iman kami di dalam Engkau. Diberkatilah kami yang datang dalam program Happiness Moment ini. Kami percaya kami mengalami lawatan Tuhan di dalam program ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jika Tuhan berkenan, maka semua akan berjalan dalam rencana yang besar. Kita akan melihat contoh firman Tuhan dari dua pasal yang luar biasa, Bilangan 13 dan Bilangan 14. Tetapi kita akan baca beberapa ayat yang penting, saudara. Ini bicara tentang bagaimana orang-orang yang bergerak dengan mata roh yang tajam, dan mereka bisa melihat Tuhan, ya, Tuhan berperkara dengan mereka. Inilah yang saya katakan tadi di awal, bahwa hari-hari ini sadar tidak sadar kita dihadapkan bahwa facing your giant, saudara ya. Kalahkan musuhmu, musuh yang tak terlihat. Musuh itu bisa kekhawatiran, musuh itu bisa ketakutan, musuh itu bisa kelemahan tubuh, musuh itu bisa yang kita tidak lihat dengan mata, tetapi itu melemahkan roh saudara. Nah, oleh karena itu kita perlu menangkap isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan firmankan. Dan saudara percaya bahwa kalau Tuhan berkehendak, maka semua pasti akan terjadi dalam mujizatnya. Kita baca saudara Bilangan pasal 13 ayat 1-3 dulu ya. Kita baca sebentar. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Yes. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Yes. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Nah, lihat saudara ya, ada perintah Tuhan kepada Musa untuk memilih para leader, pemimpin-pemimpin. Dan saya ingin bilang saudara, di dalam Tuhan kita semua adalah pemimpin. Tuhan mau kita menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya pemimpin, orang-orang yang punya prinsip-prinsip roh, prinsip-prinsip ilahi untuk bisa mengambil keputusan dan orang lain mengikuti dia, saudara ya. Saudara tidak ikuti orang-orang yang tidak membawa saudara dalam kebenaran firman. Oleh karena itu sangat jelas bahwa Tuhan bilang sama Musa ya, pilihlah ya orang-orang yang dibilang leader, para pemimpin. Untuk apa? Untuk maksud yang mulia. Karena Tuhan mau buat sesuatu untuk bangsa Israel melangkah dan melihat bahwa apa yang dia firmankan itu pasti terjadi. Ini luar biasa. Tapi ingat sekali lagi, yang diutus itu bukan orang-orang biasa, saudara. Yang diutus itu adalah orang-orang luar biasa karena mereka adalah pemimpin. Haleluya. Saya ingin bilang saudara, kalau roh saudara semakin kuat di dalam Tuhan, roh saudara semakin luar biasa di dalam Tuhan, saudara juga adalah orang yang Tuhan pilih untuk buat sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Nah, kita mari baca ayat 16 sampai dengan ayat 21 ya. Ayat 16 sampai dengan ayat 21 masih dalam kitab Bilangan pasal 13, ayat 16 sampai dengan 21. Haleluya. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Ya, oke, 12 orang tadi ya, nama-nama sudah disebutin. Lanjut. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Nah, dengar dulu, ada satu tokoh yang bernama Hosea ya, diganti oleh Musa namanya menjadi Yosua. Ini ada pesan roh saudara ya. Seseorang kalau mau diutus oleh Tuhan, dia harus bisa menggantikan kehidupan lamanya dia untuk mengalami satu pendobrakan roh, hidup yang melangkah dengan iman. Speak bless dalam hidupnya dia untuk dia bisa melangkah melihat sesuatu yang besar yang akan Tuhan buat. Nah, Musa tahu bahwa seorang yang namanya Yosua ini akan dipakai oleh Tuhan. Makanya Musa sebagai pemimpin roh, dia harus mengadakan pergantian ya, pakaian yang lama dibuka, dibuang, dan dikasih pakaian yang baru. Nah, kadang-kadang kita nggak paham, kita nggak tahu bahwa kita ini siapa, tetapi Tuhan akan pakai hamba-hamba Tuhan untuk meneguhkan panggilan rohnya di dalam diri kita. Nah, ini makanya saya katakan lagi, kita perlu peka saudara ya. Kenapa? Karena ada banyak kesempatan yang mungkin Tuhan memilih kita, seperti Musa yang Tuhan pakai untuk memilih Yosua.
ya. Dan Tuhan suruh Musa untuk menyelesaikan seluruh kehidupannya Yosua, karena memang nanti satu tokoh ini, saudara, lihat ya, nama-nama yang lain gak diganti, saudara. Cuma dikatakan Yosua yang diganti. Dari Hosea namanya diganti. Tuhan sudah tahu bahwa seorang yang Yosua ini akan memimpin bangsa pilihannya masuk ke tanah perjanjian. Makanya di tangan seorang pemimpin, Yosua ini harus dipersiapkan. Musa menggantikan namanya dari Hosea menjadi Yosua. Saudara harus ingat baik-baik, kalau saudara mau dipakai Tuhan luar biasa. Para pemimpin dalam roh ini tahu banget siapa yang akan dia bawa, siapa yang akan dia pilih untuk maksud yang mulia. Dan kadang-kadang pemimpin ini harus membuang pakaian-pakaian yang lama dari hidup saudara. Pakaian yang dikatakan ini pakaian kehidupan kedagingan, hidup lama saudara istilahnya, harus dibuang supaya apa? Mengalami hidup yang baru, sehingga apapun yang jadi step-step langkah-langkah yang kau lalui, ya, saudara akan berjalan dengan iman. Kalau Tuhan menuntun, maka semua pasti terjadi. Ini seperti tema hari ini. Kita baca terus ayat yang ke-17. Haleluya. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb, dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Fokus. Jadi gini, seorang yang disuruh untuk mengintai sesuatu tempat, namanya mengintai berarti tubuh hidupnya atau dirinya gak boleh dilihat oleh orang lain. Dan ini makanya kenapa orang-orang yang mengintai ini bukan orang-orang biasa saudara, tapi orang-orang luar biasa, dibilang leader, pemimpin. Orang-orang yang punya prinsip adalah orang-orang yang akan dipimpin atau dipilih untuk maju ke baris paling depan. Kenapa? Karena mereka akan mengalami pendobrakan atau mujizat atau berkat Tuhan atau janji Tuhan itu seperti yang Tuhan firmankan kepada mereka. Makanya seorang yang pergi diutus mengintai itu, mereka harus fokus mengamati. Lanjut saudara, haleluya. Kita baca ini ya. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Ya. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang diaminya? Apakah mereka diam di tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang bergubuk? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Lihat ya. Tapi Tuhan tahu kalau mereka akan melewati tantangan. Makanya Musa bilang begini sama mereka, tabahkanlah hatimu. Saudara, namanya saudara diutus oleh Tuhan, gak mungkin jalannya mulus-mulus aja. Karena ada yang tadi yang gak kelihatan itu akan menghalangi saudara. Menghalanginya dengan cara pola pikir, menghalanginya dengan apa? Keadaan situasi yang mungkin engkau lihat juga secara mata jasmani. Seperti nanti kita akan lihat, yang terjadi adalah 12 orang diutus, tetapi 10 ya ini karena mereka tidak menjaga hati, mereka tidak menabahkan diri mereka. Alkitab berkata tadi ya di ayat yang ke-20, Musa sudah bilang begini, tabahkanlah hatimu dan bawa hasil ya. Kenapa? Karena memang ada hasil di mana orang istilahnya lagi menanam dan mereka menuai. Sehingga Musa berkata, ayo bawa hasil nanti supaya saya bisa tahu bahwa benar-benar tanah ini adalah tanah yang subur. Seperti itu. Nah mari kita lihat, selama perjalanan ini mereka kembali ya saudara ya, membawa hasil atau membawa laporan selama 40 hari. Lama banget ya, mengintainya lama sekali, bukan 3 hari saudara, tapi 40 hari. Di ayat 25 kita akan baca sebentar, ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Nah lihat saudara, 40 hari mengintai saudara. Makanya kenapa Musa bilang kamu harus tabah. Seseorang yang diutus oleh Tuhan ya saudara, di dalam perjalanan pengutusannya tentu ada banyak yang menghalangi, ada banyak tantangan, rintangan. Tetapi kita harus kuat, kita harus tabah. Karena apa yang kita harus lakukan seperti diperintahkan itu, kita harus bawa hasil. Dan puji Tuhan 40 hari setelah mereka kembali mereka bawa hasilnya. Tetapi laporan ini ada yang berbeda.
Kita lihat saudara, ayat 30 dulu, masih di dalam Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sampai dengan 32 kita baca sebentar. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat. Karena mereka lebih kuat. Ayat 31-32 dari Bilangan 13. Tetapi orang-orang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami sendiri belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, lihat saudara, ya. Waktu mereka pergi mengintai, ya, 10 orang selain Kaleb dan Yosua, ya, 10 orang yang lain ini betul menyampaikan situasi kondisi yang mereka lihat dengan mata jasmani. Tetapi lihat dari perkataan-perkataan mereka sedang menaruh roh ketakutan, saudara. Supaya apa? Bangsa Israel tidak perlu maju gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa orang yang paling saudara, 12 orang ini orang dekat semua, saudara, ya. Kadang-kadang yang melemahkan iman kita itu bukan orang jauh-jauh, saudara, orang yang terdekat dengan kita. Entah keluarga kita juga, entah teman kita sendiri, entah rekan sekerja Allah dalam pelayanan. Kadang kita nggak sadar bahwa orang-orang seperti ini yang ada dengan kita, 10 orang yang mungkin adalah karakter mereka ini, ya, membawa kabar-kabar yang melemahkan kita supaya kita nggak maju. Nah, dengar baik-baik, Tuhan sudah bilang sama Musa, pergi dan dudukilah negeri itu. Berarti kalau Tuhan sudah perintahkan, pasti akan terjadi. Cuma dalam fase di mana kita harus melangkah ke sana, ya tentu ada rintangan, ada tantangan. Tapi yang kita harus lakukan adalah kita menyampaikan kabar yang baik, yang menenteramkan hati orang lain, seperti Kaleb yang berusaha menenteramkan hati para pemimpinnya supaya mereka tidak galau, walaupun betul ada tantangan. Tetapi Kaleb berkata, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang bawa kita pasti akan bisa duduk di tempat itu. Nah, ini yang saya katakan, ya. Saudara-saudara nggak sadar, hari-hari ini ada banyak orang yang bisa membuat lemah saudara, sampai engkau nggak bisa sampai ke tanah perjanjian, nggak bisa mengerti apa panggilan hidup saudara. Ini hati-hati, saudara. Ini hati-hati. Karena dalam situasi seperti ini saya lihat ada banyak orang bahkan tidak lagi menangkap pesan-pesan roh. Tapi biar dalam firman Allah ini saudara kembali melihat siapa diri saudara, panggilan roh Allah yang nyata buat saudara. Amin, haleluya. Kita lompat sembarang dalam Bilangan 14 sekarang, kita baca sebentar. Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Oke, sebentar. Kenapa bersungut-sungut? Karena mereka bilang, oh mana, katanya udah janji, tapi buktinya yang kami dengar. Nah, lihat saudara, umat Allah kadang-kadang pun kita ikut melemahkan mereka karena kita sudah lemah. Bahaya, pemimpinnya 10 orang ini, kalau mereka nggak berjalan dalam roh, mereka juga memberikan impartasi spirit yang salah, yang tidak membangun iman, sehingga umat Allah menjadi orang-orang yang gagal dalam menggapai panggilan Tuhan juga. Ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Ya, kita baca sebentar dulu sampai kita tahu apa yang jadi cerita ini. Haleluya. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, haleluya. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri Coba ini? lihat, kembali lagi ke masa lalu. Padahal Tuhan sudah bilang, pergilah ke depan sana, majulah. Tapi mereka lihat ini, ya, mulai kembali di masa lalu pikiran mereka. Padahal Tuhan sudah bawa mereka keluar dari situ. Itu tanah perbudakan, tanah yang mereka akan binasa. Tuhan mau mereka akan hidup dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sekali lagi ingat, kabar ini mereka dengar dari 10 para pemimpin yang gagal fokus dalam panggilan Tuhan, yang gagal untuk peka mendengarkan janji Allah. Haleluya. Kita baca terus ayat ini.
mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Ya. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Yes. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, Ya. baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Oke, stop dulu. Ini bahaya saudara. Ya, pencemaran roh ya. Ini umat Israel udah maju nih ceritanya. Tapi mereka harus tunggu apa-apa dari 12 orang yang sedang mengintai tanah perjanjian itu. Tapi yang 10 sedang membawa kabar yang tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kabar yang menyenangkan hati, saudara. Memang yang mereka bawa kabar ini adalah hal yang terjadi dengan mata jasmani, betul. Tetapi sekali lagi saya lagi bicara tentang apa? Mata roh yang tajam. Mata roh yang tajam. Kenapa harus tajam? Karena kita sudah mendengarkan bahwa Tuhan berkata, pergilah dan kamu akan menduduki negeri itu. Berarti Tuhan akan menyertai apapun tantangannya. Tuhan pasti menyertai apapun rintangannya. Kita pasti akan keluar jadi orang-orang yang menang. Yes. Nah, lihat di sini. Sampai akhirnya Musa dan Harun pun ya mau berlutut untuk apa, saudara? Mereka meminta lagi sama Tuhan, seperti diragukan kembali tentang janji itu. Karena apa? Jemaat-jemaat sudah mulai mengeluh. Kadang-kadang kita nggak sadar spirit ini, spirit yang tidak peka dalam roh ini bisa menghancurkan panggilan roh yang sesungguhnya. Orang-orang yang nggak berjalan dalam roh, kadang-kadang saat saudara sudah mulai ada di dalam pandangan-pandangan jasmani, melihat situasi kondisi, aduh COVID sampai kapan selesai, bla 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 bla, engkau hanya siang malam bicara hal itu, engkau akan dibutakan oleh hal itu, dan engkau nggak bisa menangkap panggilan roh dalam hidup saudara. Ini mengerikan. Makanya saya bilang mengerikan, kenapa? Bahaya sekali. Engkau sudah mulai dengan roh, tapi akhirnya engkau mengakhiri dalam daging oleh karena situasi kedagingan yang muncul. Ini bahaya, saudara. Come biarlah firman Allah ini membuat engkau kembali semangat untuk menangkap pesan roh bahwa Tuhan sudah memilih engkau dan engkau akan membawa kabar baik. Apa yang Yosua katakan? Yosua dengan Kaleb menggoyahkan pakaian mereka. Tanda penggoyakan itu artinya mereka tidak mau kompromi. Mereka tidak mau kompromi dengan sesuatu yang dibilang hoax atau roh yang memecahkan atau roh yang melemahkan. Luar biasa. Saya berikan aplaus bagi mereka, orang-orang yang selalu membawa good news, kabar baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Engkau tetap membawa kabar baik. Luar biasa. Saudara nggak kompromi dengan keadaan daging, keadaan situasi yang melemah, tapi engkau tetap maju dan maju. Karena mengapa? Telinga rohmu mendengar Tuhan berkata pergi dan duduki, dan engkau percaya kalau Tuhan berjanji, maka Tuhan pasti akan menggenapi. Ini luar biasa. Kita lanjut ayat ini, saudara. Haleluya. Masih dalam kitab Bilangan 14 ayat yang ke-6. Haleluya. Saudara punya Alkitab di rumah masing-masing, silakan baca bersama-sama dengan saya. Haleluya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Lihat ya, berita dari 10 orang ini, nggak bisa nanti banyak orang raksasa, kita akan mati di sana. Tetapi Yosua dan Kaleb bilang, negeri ini indah sekali. Kenapa? Satu hal kita juga harus maklumi dan harus mengerti. Apa yang Tuhan ciptakan itu selalu apa? Baik adanya, saudara. Ya, selalu baik adanya. Ini yang saya suka dari spirit Kaleb dan Yosua. Mereka ingat kepada Sang Pencipta bahwa apapun yang Tuhan buat itu semuanya baik. Tidak ada yang Tuhan ciptakan itu jelek. Jadi kabar baiknya ini mereka sampaikan. Semua ini yang kita lihat itu semuanya baik kok keadaannya. Lanjut ayat ini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah berontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Haleluya. Saudara, roh ketakutan ini bisa membuat engkau lumpuh rohani, saudara. Roh ketakutan bisa membuat engkau gagal fokus pada panggilan Tuhan. Dan ingat, ini roh bukan berasal dari Tuhan. Karena kita berkata Tuhan tidak kasih kita roh ketakutan, tapi roh keberanian untuk menyatakan kasih. Dan bahkan tinggal dalam ketertiban.
untuk hidup apa? Takut akan Tuhan. Luar biasa spiritnya Yosua dan Kaleb. Jika Tuhan berkehendak, dalam Bilangan 14 ayat 8 tadi, jika Tuhan berkehendak, maka kami akan masuk. Ini kata-kata yang mereka sudah dengar dari awal sebelum mereka pergi mengintai. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan berfirman kepada hambanya Musa, dan ini yang mereka pegang. Jika Tuhan berkehendak, maka tentu kami akan tinggal di sana dan menikmati semua berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ini dahsyat. Saya ingin bilang saudara, hari-hari ini saudara harus menjadi orang-orang yang berbicara positif. Karena orang yang berbicara positif akan masuk ke tanah perjanjian dan menikmati semua berkat Tuhan. Haleluya. Saya ingin ulang lagi. Orang-orang yang berbicara positif akan masuk ke tanah perjanjian dan menikmati semua berkat Tuhan. Ayat 30 kita baca dari Bilangan 14. Haleluya. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Haleluya. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan. Saudara lihat, sayang sekali sudah mulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging, cuma oleh karena saudara jadi korban hoax. Saudara ya, jadi korban dari roh ketakutan. Ya, kita harus peka hari-hari ini di dalam roh, karena kita lagi peperangan roh kepada roh yang tidak kelihatan. Saudara harus maju, saudara harus mengerti panggilan roh buat saudara. Haleluya. Kita akan lanjut setelah ini. Stay tune di sini. God bless you all.